Peristiwa Mei 1998 telah menelan ribuan korban jiwa, menggoncangkan dunia, dan mencoreng keberadaan bangsa Indonesia. Kejadian Mei 1998 sudah 25 tahun berlalu. Berjalannya waktu ternyata tidak membuat orang lupa dengan kejadian yang memakan banyak korban tersebut. Kejadian Mei 1998 ditempatkan pada sebuah titik sejarah hitam bagi perjalanan bangsa Indonesia. Korban berjatuhan dengan jumlah ribuan orang, kerugian materi, fisik maupun psikis sama sekali tidak dapat dihindari. Indonesia pada saat itu porak-poranda setelah kejadian Mei 1998. Namun sampai saat ini tidak terungkap siapa dalang dibalik kejadian Mei 1998. Kenyataan ini membuat banyak orang meluapkan opini mereka tentang Mei 1998 yang sampai saat ini masih dipertanyakan kebenarannya. Ketidakjelasan dalang dibalik kejadian Mei 1998 ini membuat masyarakat, terutama keluarga korban, masih tidak dapat menerima dan terus menuntut ditegakkannya keadilan bahkan sampai setelah 25 tahun kejadian tersebut berlalu. Kejadian Mei 1998 terus mengundang pertanyaan di benak masyarakat. Apa penyebab yang sebenarnya? Apakah krisis moneter dan kesenjangan sosial? Apakah benar isu rasialisme yang melanda, ataukah politik terselubung? Pertanyaan ini selalu muncul di setiap tahun peringatan Mei 1998, disertai dengan membumbungnya opini masyarakat. Sampai saat ini, masyarakat masih cenderung percaya dengan adanya pembelokan fakta masa lalu, bahwa kejadian Mei 1998 terjadi karena isu rasialisme. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei hingga 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Pada kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang siswi SMU berusia 18 tahun juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis. Amuk masa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro reformasi, karena penyerang hanya fokus ke orang-orang Tionghoa. Beberapa dari mereka tidak ketahuan, tetapi ada juga ketahuan bukan milik pribumi. Sampai bertahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut. Tetapi pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak. Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini.
Namun umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia. Sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian atau genosida terhadap orang Tionghoa. Walaupun masih menjadi kontroversi apakah kejadian ini merupakan sebuah peristiwa yang disusun secara sistematis oleh pemerintah atau perkembangan provokasi di kalangan tertentu hingga menyebar ke masyarakat.